Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Gunlar, dimanapun berada, semoga sehat selalu dan salam buat keluarga. Bertemu kembali di Gunlar Channel, masih di edisi belajar bersama Microsoft Office Suite. Nah, di video kali ini kita akan belajar penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan di Microsoft Office Suite. Jadi langsung saja kita buka. Di sini ada contoh yang telah kita sediakan ya. Nah, ada rencana anggaran biaya dengan berbagai uraian pengeluaran dan sebagainya. Nah, PR kita sekarang adalah menjumlahkan hasil perkalian volume dengan harga satuan. Oke. Jadi ada dua cara untuk perkaliannya. Jadi kita gedein dulu. Yang pertama, sobat tempatkan kursor di bagian kolom jumlah. Oke. Nah, di sini ya. Lalu kemudian masuk menu insert atau klik insert. Setelah itu pilih quick part. Oh ya, sebelumnya ini memakai Microsoft Office Word 2019. Jadi buat sobat yang memakai versi di atasnya mungkin akan sedikit berbeda karena pernah saya menemukan di Office berapa gitu ya. Itu ada di layout lalu ada formula sama aja. Oke, lanjut. Di insert lalu pilih quick part. Setelah itu pilih yang fill. Oke. Nah, di bagian sini sobat pilih yang formula. Setelah itu di sebelah kanannya kita pilih yang formula. Nah, maka akan ada menu formula seperti ini. Kita hapus dulu ya. Oke. Nah, karena ini perkalian, di bagian paste function, nah, sobat pilih yang produk. Oke. Produk yang ini. Lalu kemudian di dalam kurungnya, sobat ketik left. Oke. Left itu berarti sebelah kiri, karena penjumlahannya ke sebelah kiri. Perkaliannya, sorry. Perkaliannya ke sebelah kiri. Oke. Kita oke. Nah, maka 3 kali 2, 6. Udah benar ya? Oke. Lalu untuk yang di bawah, sobat tinggal blok saja hasil yang 600 tadi. Oke, ini caranya ya. Blok seperti ini, lalu Ctrl C di keyboard atau copy. Setelah itu blok area kolom yang ada di bawahnya. Nah, seperti ini, tinggal diseret saja ke bagian bawah. Lalu Ctrl V, maka jumlahnya akan sama dengan 600. Untuk merubahnya, sobat hanya perlu menekan F9 di keyboard. Oke. Jadi tinggal dicek saja. 2 kali 5, 100, betul. 4 kali 8, 32, udah betul ya. 2 kali 5, 1000, 200 kali 5.000, 1 juta, itu udah betul. Lalu kemudian 10 kali 7, itu 70, udah betul juga. Oke, itu cara yang pertama. Cara kedua, memakai rumus seperti halnya di Microsoft Excel. Oke, masih sama. Tempatkan kursor seperti ini. Lalu kemudian masuk lagi menu insert, lalu quick part, setelah itu pilih fill. Oke. Oh, sorry. Kita balik dulu. Kita ilustrasikan dulu biar nggak pusing. Maaf, maaf. Oke. Kita ilustrasikan dulu. Untuk penjumlahan plakat yang ini ya, yang kita blok. Nah, yang kita blok ini, kita draw dulu. Biar nggak pusing ya. Kita kasih warna biru. Oke. Nah, untuk 70.000 itu dia berada di E7 ya. Ini angka 7 yang ini ya. Lalu kemudian untuk volume ini dia di D7. Nah, ini yang 7 ini ya. Nah, seperti itu. Maka kita kembali lagi. Artinya penjumlahannya adalah perkaliannya adalah D7 dikali E7. Oke. Masuk lagi menu insert, setelah itu pilih quick part, lalu pilih fill. Oke. Lalu kemudian pilih formula. Nah, di sini untuk perkaliannya kita memakai rumus. Tinggal ketik saja D yang ini ya untuk volume D7 dikali, artinya tanda pagar ya untuk perkalian, lalu kemudian E7. Nah, seperti itu ya.
Lalu setelah itu tinggal oke atau enter. Nah, maka sama saja 3 kali 70 itu adalah 210.000. Nah, untuk hal yang lain sama saja. Cuman masalahnya kalau memakai rumus yang tadi, kita tidak bisa melakukan blok lalu kontrol di blok dulu ya yang ini, lalu kontrol C, kontrol V, lalu misalkan di F9. Nah, itu tidak berlaku, tidak bisa. Nah, jadi fungsi yang shortcut F9 itu hanya berlaku untuk yang memakai sama dengan produk, lalu kemudian dalam kurung yang left tadi. Itu ya. Nah, itu cara yang kedua ya, sama saja. Ini fill, lalu kemudian kita jumlahkan dulu ya yang ini. Di sini berarti yang ini ya, ingat ya, D8, yang ini A, B, C, D, ya oke. D8 dikali tanda pagar, lalu E8. Seperti itu. Oke. 200 kali 4.000 itu 800.000. Sama aja ya. Fill, lalu formula di sini misalkan ini ya kalau misalkan pakai rumus yang tadi mudah saja yang tinggal produk lalu kemudian ini left. Oke. Itu untuk perkalian. Jadi ada dua cara. Lalu sekarang kita akan jumlahkan si hasil perkalian tadi di jumlah total. Nah, caranya sama, di insert, lalu quick part, setelah itu fill. Lalu kemudian formula. Oke, di sini bagian formula ada tulisan sama dengan sum dalam kurung above. Ini udah benar, jadi tinggal langsung saja. Sum artinya penjumlahan, dalam kurung above itu dari atas sampai nomor 8. Oke, kita oke. Nah, maka jumlahnya sekian. Oke, selanjutnya kasus yang lain. Ini ada buku kas besar, contoh ya ini. Ini untuk tanggal, lalu keterangan, debit, kredit. Nah, untuk debit ini artinya ada pemasukan. Masuk, lalu kemudian kredit itu pengeluaran. Nah, untuk di bagian saldo ini, kita akan masukin dulu sama dengan 50. Oke, kita ilustrasikan lagi. Kita pakai draw dulu. Lalu kemudian di sini untuk tanggal ini di kolom A ya. Oke. Jadi nanti kalau udah biasa pasti akan ingat. Nah, ini untuk B, ini untuk C, lalu ini untuk D ya. Ini untuk E. Oke. Lalu ini untuk tanggal, ini row ya, row 1 berarti yang ini 2, yang ini 3, yang ini 4, yang ini 5, lalu kemudian untuk total dia di row atau sel 6. Seperti itu ya. Nah, untuk saldo kita sama dengan C2 ya, sama dengan. Jadi bagaimana caranya supaya tidak mengetik ya. Sebetulnya gampang saja ya, tinggal saldo 50.000. 50 juta dong ya. Ini kurang nolnya, Bos. Maaf. 50 juta. Oke. Maaf. Nah, di bagian saldo ini kita akan sama denganin. Jadi pakai insert seperti layaknya Excel ya kayak gitu. Nah, fill, lalu kemudian formula. Setelah itu kita sumnya ini hapus saja. Sama dengan untuk saldo ini, untuk yang pertama ya, sama dengan C2, oke? C2. Kita enter. Maka totalnya si saldo ini akan sama dengan yang di bagian C2 ini. Oke. Nah, untuk saldo 50 juta ini, karena ada kredit pembayaran sewa, maka otomatis 50 juta ini akan dikurangi dengan 10 juta yang tadi. Kita masuk menu insert, ini pengurangan ya. Lalu kemudian quick part, setelah itu fill. Oke. Nah, untuk di bagian formula sama aja, kita klik formula. Lalu kemudian di sini, oke, ingat ya, untuk pengurangannya,
di sini adalah 50 juta dikurangi 10 juta. Berarti E2, oke. E2 dikurangi strip ya. E2 dikurangi D3. Tuh ya. D3 sama dengan. Maka 50 juta dikurangi 10 juta sama dengan 40 juta. Udah benar. Nah, ini yang pun sama. Kita masuk quick path, lalu fill, setelah itu formula. Nah, untuk ini artinya kalangin ya. Nah, kita geser aja dulu. E3, oke. E3 dikurangi D4. Tuh ya, D4. Oke, maka 40 juta dikurangi 5 juta sama dengan 35 juta. Yang ini pun sama, quick part, pilih fill, setelah itu formula, lalu kemudian untuk ini kita geser lagi, kalangin, maaf. Nah, E4, oke, E4 dikurangi D5, betul? Oke, maka yang ini, oh ini 8 juta, sorry. Ini misalnya seperti ini salah ya. Lalu kemudian kita tambahin 8 juta. Nah, ini penjumlahannya kan jadi salah. Nah, sobat tinggal blok saja. Lalu kemudian F9 di keyboard. Maka dia akan merevisi penjumlahannya supaya menjadi betul. Oke, kita akan ulas. Kita akan balik lagi. Kredit ini akan kita jumlahkan di bagian total di bagian bawah. Oke, sama ya. Di menu insert, tempatkan kursornya dulu. Lalu kemudian pilih quick part, setelah itu fill, lalu kemudian pilih formula. Nah, di bagian formula ini, otomatis sebetulnya ya, sum above, ini menjadi rumus bawaan sih kayaknya. Ya, jadi otomatis muncul ini. Tinggal oke saja. Sum penjumlahan above itu berarti dari atas ke bawah. Nah, maka jumlahnya ini. Lalu kemudian ini pun sama, fill, formula, sum above. Maka jumlah saldo, lalu kemudian jumlah kreditnya sekian, nanti sobat bisa jumlahkan kembali. Itu untuk perkalian sudah, penjumlahan sudah, pengurangan pun sudah. Sekarang pembagian. Ini contoh saja, kecil. Misalkan ini angka 100, pembaginya adalah 5 misalkan, yang nggak usah besar-besar lah. Lalu kemudian untuk jumlah, tempatkan kursornya seperti ini, lalu masih di menu insert, setelah itu pilih quick path, lalu fill. Lalu kemudian formula. Nah, di bagian formula ini kita masukin rumus. Ya, masih ingat ya? Oke. Berarti yang nomor ini bagian kolom A, B, C, D. Ini 1, 2, 3, 4. Seperti itu ya. Berarti untuk angka 100 dia berada di posisi kolom B2. Oke, B2 dibagi garis miring. Lalu kemudian C2 pembagi ya. Pembagi 5 itu posisinya di A, B, C, C2. Oke, paham ya? Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau sudah terbiasa insya Allah nanti akan mudah ya. Jadi misalkan nggak perlu lagi ilustrasi. Ini A ya. Nggak perlu seperti ini. Jadi nanti akan hafal sendiri. B, C, D, seperti itu. Yang ini 1, yang ini 2, yang ini 3, yang ini 4. Nanti akan paham sendiri. Nah, untuk angka B, untuk 100 berarti dia posisinya di B2 dan sebagainya. Itu untuk pembagiannya. Jadi sobat tinggal mengembangkan kembali ya apa yang telah kita sampaikan. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi sobat semua. Mohon maaf bila ada salah kata dan jika ada salah dalam penyampaian mohon dikoreksi di kolom komentar. Saya Deddy Gunar pamit undur. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.